Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik motor ke pasar malam, pulangnya bawa semangka. Jika Anda mendengar salam, tidak mendengar, pasti berdosa. Sekali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati pemimpin Perum Bulog kantor cabang Kota Bandung yang diwakili oleh Ibu Rati, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DKM Fathul Jannah, yang saya hormati Ibu Ketua KKMT BKMM Kecamatan Ibu Haja Solihah Usman, yang saya hormati Ketua RW 01, alhamdulillah bisa hadir Bapak Dedi. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kelurahan Cepamokolan, Pak Haji, alhamdulillah biasa hadir. Yang saya hormati Ketua LPM Bapak Haji Asep, alhamdulillah juga. Yang saya hormati Ketua KKMT se-Kecamatan Rancasari. Dan yang saya hormati itu di belakang, di depan saya, semua senior, ibu kita semua, yang mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan yang saya hormati selaku panitia Majelis Taklim Fathul Jannah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pada pagi hari ini, kita dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup yang insya Allah kesempatan hidup ini kita senantiasa kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada acara siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada penghulu alam, Nabi yang sangat kita rindukan, Nabi yang sangat kita berharap bisa bertemu nanti bersama beliau, dan Nabi yang sangat kita berharap mendapatkan syafaatul uzma, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu dalam kehidupan kita ini pasti ada ciri. Dan ciri ini membentuk kepada identitas. Dan selanjutnya ini akan menjadi kualitas bagi diri kita semua. Gajah diburu orang itu karena gadingnya. Badak dikejar orang karena culaknya. Demikian juga rusa itu menjadi indah karena tanduknya. Kalau di antara ciri-ciri ini hilang, maka otomatis akan berkurang kualitasnya, betul nggak? Gajah yang kehilangan gadingnya tidak akan dikejar oleh orang. Rusa yang tidak ada tanduknya tidak akan menjadi indah. Begitu juga badak yang kehilangan culaknya tidak akan dikejar oleh orang.
Kita pindah contoh ini kepada masalah iman. Begitu juga ibu dan bapak, seorang muslim itu harus punya ciri, yang dengan ciri ini akan menjadikan kualitas kita. Kalau seorang mukmin mempunyai ciri, maka disinilah mukmin yang berkualitas. Makanya pada pagi hari ini kita akan membahas siapa sih orang mukmin yang sesungguhnya itu? Siapa orang mukmin yang sebenarnya itu? Nah, maka ibu dan bapak kita berangkat dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat keberapa? Surat keberapa? Ke-8. Ayat 2 dan 3. Di situ Allah menjelaskan innamal mu'minuna alladzi. Mohon izin ya, kita Bapak dan Ibu, saya berdiri saja. Ini ada kata innama. Dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang disebut dengan huruf taukid. Yang artinya kalau ada huruf taukid ini untuk memperkuat bahasan yang akan dibahas. Sesungguhnya orang mukmin ini adalah, nah nanti ada 5 kriteria ibu dan bapak, 5 ciri. Apa sih yang sebetulnya orang mukmin punya itu, ciri itu? Nah mudah-mudahan nanti kita termasuk di dalamnya. Kelima ciri yang kita punya ini insya Allah, kalau kita punya yang 5 ini, kita termasuk orang-orang mukmin yang sejati. Yang pertama bunda, bapak dan ibu, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ciri orang mukmin yang pertama, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kira-kira ibu bergetar enggak? Jadi lafaz Allah itu bisa menggetarkan hati apabila dibaca. Nah, kita kan maklum Allah itu memberikan satu hati kepada kita, betul nggak? Ada yang nggak yang 2 hati? 3 hati? 1. Dalam 1 hati ini ada 1.000.000 rasa. Dan 1.000.000 rasa itu mana yang lebih dominan, yang lebih besar tersimpan dalam hati ini? Misalnya gini secara logikanya. Kalau sebagian besar hati ini diisi dengan harta, maka ketika disebut harta bergetar hatinya. Ada enggak? Ada enggak? Yang sebagian besar hatinya itu diisi dengan harta, maka apabila disebut harta itu bergetar. Atau misalnya ada sebagian besar hati ini diisi dengan apa? Pangkat dan jabatan. Maka ketika pangkat dan jabatan itu disebut, bergetar hatinya. Ada? Ada enggak? Dan apabila sebagian besar ini diisi oleh Allah, maka ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Mana yang lebih cenderung, mana yang lebih besar disimpan dalam hati ini? Itulah yang disebut dengan ciri. Maka orang mukmin ketika disebut Allah itu apa? Bergetar. Bukan hanya dia yang mengatakan lafaz Allah sendiri, tapi bisa menggetarkan hati orang yang mendengar ketika kita membacakan lafaz Allah. Sekarang maka nilai ibu, apakah kita bergetar enggak? Ketika sedang sibuk rapat atau apa, tiba-tiba adzan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi psikologis, Bu. Psikologis. Dari segi kedekatan.
Suami akan bergetar hatinya manakala disebut istri oleh orang lain. Seorang anak akan bergetar hatinya manakala orang tuanya dikuncingkan atau apa. Dan sebaliknya, seorang bapak akan bergetar hatinya manakala anaknya disebut-sebut namanya. Betul nggak? Itu kedekatan. Mari kita contoh bagaimana kehidupan Rasul, ibu dan bapak. Rasul sehabis sholat duhur, beliau rebahan atau istirahat ya di bawah pohon kurma. Tiba-tiba datang seseorang yang memang sudah menyelidiki. Ini namanya daksur, orang kafir yang ingin mencelakakan Rasul. Sudah berkali-kali dia mencari kesempatan kapan Rasul itu sendiri. Dihampirinya Rasulullah, kemudian dihunusnya pedang dan berkata, "Ya Muhammad, aku akan menghunusmu, aku akan membunuhmu dengan pedang. Siapa yang bisa menolong kamu? Mungkin pada saat kemarin-kemarin kamu banyak orang, tapi sekarang kamu sendiri." Bagaimana ibu dan bapak? Dengan sangat tenang Rasulullah menjawab, "Yang akan menolongku adalah Allah." Bagaimana coba pengaruhnya kata-kata Allah yang diucapkan oleh Rasulullah, seorang yang suci, seorang yang bersih, pengaruhnya kepada daksur bergetar ibu, berkeringat, panas dan dingin. Dan saking tidak terasanya getaran itu, maka si pedangnya itu apa? Jatuh. Diambil oleh Rasulullah. Hei daksur, sekarang ini pedang sudah bisa mencabut leher. Siapa yang akan bisa menolong kamu? Apa kata daksur? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau maafkan. Maka Rasulullah dengan mudah, ibu, silakan, ini ambil pedangnya dan kau pergi. Ada dua yang harus kita contoh dari pidato Rasul. Yang pertama, dengan mudah sekali Rasulullah memaafkan yang nyata-nyata orang ini mau menurang berenya pas pedangnya dia sia ayat apa ya modal. Yang kedua, yang kita petik pelajaran di sini adalah apa? Kalimat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah, pengaruhnya kepada lawan yang ada di depannya itu luar biasa. Kira-kira mudah-mudahan seperti itu enggak? Saha nu nolong Allah. Dipencitnya jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang pemuda, kalau yang sekarang itu disebut jet set. Namanya itu Malik bin Dinar. Malik itu apa? Raja. Dinar itu apa? Uang. Jadi kalau diterjemahkan itu Raja bin Uang. Kerjaannya ibu dan bapak itu Malik bin Dinar itu wah poya-poya karena memang kaya, mabuk. Suatu hari Malik bin Dinar ini mengadakan pesta di rumah. Tiba-tiba ada orang tua yang compang-camping datang ke situ. Sebelum masuk sudah dijaga oleh security, kurang sapa. Ditanya oleh bapak-bapak itu, betulkah ini rumah Malik bin Dinar? Iya, itu majikan saya. Kata si orang tua itu, apakah Malik bin Dinar itu budak, hamba, atau merdeka? Majikan saya itu merdeka, bukan hamba. Sampaikan kepada beliau salam saya. Dan sampaikan, kalau memang dia itu bukan hamba, artinya orang merdeka, maka tidak seperti ini. Dia melakukan seenak perut sendiri. Kalau hamba tidak melakukan seperti itu, hamba itu apa? Menyembah. Hamba itu berpikir dari mana asalnya dan akan kembali kepada siapa? Mohon maaf,
Kalau ibu-ibu hamba bukan? Hamba Allah bukan? Cek saha. Bapak hamba bukan? Kata siapa? Berarti ngaku. Ada yang ngaku gratis teh? Soal diaku atau tidaknya, hanya bunda-bunda, kalau pengakuan itu datangnya dari Allah berarti mahal harga. Tapi kalau pengakuan itu datang dari diri kita sendiri itu murah, berarti aku-akuan. Dan yang diaku sebagai hamba Allah mah Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi'abdi. Yang namanya hamba itu Bu, itu sudah digojlok, diberikan ujian dan cobaan luar biasa. Katakan kepadanya, kalau memang dia bukan hamba, dia merdeka, betul. Dilarang tak terlarang, dicegah tak tercegah, dia melakukan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara, karena dia orang merdeka. Kalau hamba, nggak mungkin. Hamba itu selalu beribadah kepada Allah. Maka disampaikanlah kata-kata si orang tua itu oleh satpamnya itu kepada Malik bin Dinar. Mendengar ucapan gitu, bunda-bunda tercengang, ngalamun eta Malik bin Dinar. Diresapi kata-kata orang tua yang tadi yang tidak ada taunya kemana itu perginya. Betul juga ya kata-katanya. Kalau aku seorang yang merdeka berarti aku menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau aku seorang hamba, pasti hamba itu beribadah kepada Allah. Ibu direnungi. Tengah malam dia tidur, dia bermimpi. Mimpinya tidak kepalang tanggung. Mimpi kiamat datang. Coba. Mimpi kiamat datang pada saat di padang mahsyar dia diadili. Yang kemarin kita bahas di Al-Jabar ya. Kita itu nanti di pengadilan Allah itu Qadi Rabbul Jalil tidak akan sedikit pun kesalahan-kesalahan kita tidak akan tersembunyi. Semua ada. Nah, Malik bin Dinar karena dosa dan kesalahannya banyak sekali selama di dunia, maka malaikat Malik mau melemparkan ke neraka. Sebelum sampai ke neraka dia terbangun. Wah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Untung mimpi. Tapi Bu, Malik bin Dinar memeriksa badan semua sekujurnya terkelupas kulit dan dagingnya. Padahal mimpi. Masya Allah. Yang pada akhirnya dia tanggalkan semua pakaian kebesarannya, dia tinggalkan rumah mewahnya, kendaraannya, dia berkelana, dan akhirnya dia menjadi seorang sufi, ulama besar, Malik bin. Pernah mendengar Malik bin Dinar? Tah dulu nanti seperti tukang bobok, tukang tarok, tukang kerosok dan rok. Jadi seorang ulama besar. Tapi konon katanya dia ini selama hidupnya tidak pernah tersenyum. Tidak pernah. Ditanya, wahai imam, kenapa engkau selama hidup tidak pernah tersenyum? Apa kata beliau? Bagaimana bisa tersenyum? Mimpi mau dilemparkan ke dalam neraka, ini yang mimpi, terkelupas kulitnya. Ini mimpi Bu, tapi bisa kenyataan. Makanya kalau orang yang hidup di dunia sesuka hati, terus dosa dan dosa, tidak sempat bertobat kepada Allah, maka malaikat Malik siap melemparkan ke dalam. Jadi pengaruhlah Allah itu dalam hatinya bukan hanya sekedar lafaznya yang diucapkan, tapi getarannya Bu. Coba kita seperti itu enggak? Kalau kita seperti itu, maka kita disebut sebagai mukmin yang sebenarnya. Kalau kita menilai kita masih cuek dengan lafaz Allah, tidak terpengaruh dengan lafaz Allah, maka perlu kita pertanyakan keimanan kita. Itu yang pertama. Apabila disebut nama Allah berkata.
sejati adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila mendengarkan, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambah apa? Keimanannya. Sok itu kan? Bu, mungkin ibu-ibu bertanya, Ustaz, apakah iman itu naik dan bisa turun? Naik dan turun. Imam Ghazali membagi iman itu menjadi 3. Ada berapa? Revisi Ayadina Door Press. Imam Ghazali membagi iman itu menjadi 3. 1, la yazidu wa la yankus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Menambah dan kurang. Imannya siapa ini? Ini adalah imannya malaikat. Betul? Kenapa malaikat itu imannya itu tidak bertambah? Karena ibadah malaikat itu monoton. Malaikat itu makhluk yang tidak punya inisiatif. Boring, mencek orang baru bedak ayeuna. Ada malaikat, Bunda, yang mulai pertama diciptakan suruh sujud terus nanti sampai hari kiamat. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, ya engke mencabut nyawa. Ada malaikat yang disuruh sholat terus. Ada malaikat yang disuruh memberi rezeki terus. Jadi amalannya itu tidak seperti kita. Kan kita mah kadang naik, kadang turun. Kita sekarang kan ada kajian, ya. Ini kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing. Ibadah nggak, Bu? Jihad nggak, Bu? Mohon maaf. Langkah kita ke sini dihitung berapa langkah coba, Bu? Duduk di sini. Berejen nyarane karena temok ya baik. Setengah hewan jeung temok. Sehabis ini kan kita nanti malam sholat tahajud, ya, baca Quran, sholat subuh. Naik gak imannya? Naik. Kalau malaikat pasti naik. Didinya we. Makanya malaikat itu makhluk yang tidak ada kreatif. Betul nggak? Wala yanqus, dan iman malaikat itu tidak berkurang, sama sekali tidak berkurang. Karena apa? Malaikat itu makhluk yang tunduk, tidak cenderung untuk melawan. Repot teman malaikat. Apa? Tidak berkurang. Kata berkurang imannya. Ayat tuh malaikat anu ngambil kancelan masjid. Ayat tuh malaikat anu ngerampok emas. Makanya keimanannya itu tidak bertambah, tidak berkurang. Di situ, jadi kecenderungan malaikat untuk berbuat dosa itu tidak ada. Dan kecenderungan malaikat untuk meningkat ibadahnya juga tidak ada. Kita kan sekarang nanti setelah duhur apa? Terus meningkat. Makanya Imam Ghazali juga menyarankan kepada kita apa? Jadi di sapina tapa innal bahru amik. Perbaharuilah kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya apa? Perbaharuilah keimanan kita karena apa? Kehidupan penuh ujian dan cobaan. Dengan apa diperbaharuinya? Zikir seperti ini. Betul nggak? Ini memperbaharui iman nggak? Tak ini teh bunda-bunda teh lagi naik imannya teh, Bu. Anu teh naik pan di imah ayeuna. Ya. Yang naik itu yang selalu ada kajian, di mana-mana dikejar, ke majelis taklim, dari duha ke duha, dari tahajud ke tahajud. Tak iman teh kitu, Bu. Ibu hoyong husnul khotimah. Hoyong ke husnul khotimah. Husnul khotimah itu harus dicari dan bagaimana kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita dari kajian ini ke kajian ini, dari tempat ini ke tempat ini, dari zikir ke zikir ini,
Moal jauh ibu dicabut nyawa nageta di sekitar eta. Hoyong. Ayo ke surga? Ayeuna. Jadi la yazidu wala yanqus. Itu yang pertama, keimanan, yaitu keimanan malaikat. Tidak bertambah, tidak berkurang. Yang kedua, iman itu kata Imam Ghazali adalah yazidu wala yanqus. Bertambah tapi tidak pernah berkurang. Siapa itu imannya? Siapa itu iman? Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Betul enggak? Kalau nabi itu terus naik, tidak pernah berkurang. Ada enggak nabi yang dianak emaskan oleh Allah? Ada enggak? Nabi yang dianak emaskan oleh Allah? Semuanya ujian dan cobaan. Ada nabi yang membeli surga itu dengan harus membunuh anaknya. Siapa? Ada nabi yang dibakar hidup-hidup. Siapa? Ada nabi yang diberikan penyakit yang terus menerus. Ada nabi yang ditelan ikan paus. Berat nggak? Dianak emaskan nggak? Ya. Sugan ayat nabi dan rasul karena beratnya perjuangan yang Allah berikan. Ya Allah, aku mau minta pensiun saja jadi nabi dan rasul. Ayat begitu. Sekali melangkah pantang mundur kalau harus. Jadi imannya para nabi itu terus, Bu. Dan tidak pernah surut. Yang ketiga kata Imam Ghazali, iman itu adalah yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang siapa ini? Ini. Model-model ini. Betul kan? Kadang naik, kadang turun ke rajin, ya. Kamu kan ayah kan nyeri. Eta tahajud teh, beli tiap malam. Anu tara cerik dia jadi cerik. Kan ayah masalah. Ya betul enggak? Baik, Bu berak-berak di sana jauh dari Allah. Nah itu imannya manusia. Kadang naik, kadang bertambah, kadang berkurang. Itu imannya manusia. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus dicas zikir kepada Allah, iman kita semakin tambah. Itu ya keimanan. Kita selanjutnya juga akan membahas jadathum imanan. Bu, Syekh Muhammad Rashid Ridho membagi yang tadinya itu kan ayat ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan. Kalau ayat itu apa artinya ayat? Ayat itu artinya secara etimologi itu tanda. Berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Menurut Rashid Muhammad Ridho, ayat itu ada dua. Kalau tadi iman itu berapa, Bu? Wah, apa artinya? Nanti diberi hadiah. Kulkas berwarna. Ya. Ayat itu ada dua. Yang pertama ayat terucap. Ya. Yang kedua ayat tercipta. Ayat terucap yaitu wahyu. Ayat yang tercipta yaitu alam semesta ini, betul nggak? Langit jadi ayat Allah, laut jadi ayat Allah, gunung-gunung, bintang-bintang yang menghiasi
Alam semesta itu ayat Allah. Al-Quran ayat Allah. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ayat Allah. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ayat Allah. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ayat Allah. Nah, ayat yang terucap ataupun ayat yang tercipta harus kita pelajari. Untuk ayat yang terucap saja, kalam saja, Al-Quran saja. Makanya belajar agama itu bukan hanya di pesantren saja, Bu. Di ITB kita kuliah belajar agama bisa. Ya, di fakultas teknik, di apa, tidak mesti di pesantren. Ada ayat itu dua, terucap dan tercipta. Ini dua-duanya harus kita pelajari. Kita mempelajari apa? Lautan. Kita mempelajari bumi. Itu namanya apa? Ilmu geografi. Ilmu tentang laut, oksinologi. Ilmu tentang langit namanya ilmu astronomi. Semua harus kita pelajari. Dari bumi misalnya, kenapa terjadi erosi, kenapa terjadi gempa, itu geologi, kita pelajari. Apa ujung-ujungnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata Allah itu menciptakan apa yang ada di bumi ini tidak akan sia-sia. Kita mempelajari ilmu langit, bintang-bintang, yaitu ilmu astronomi. Maka akhirnya kita mendapatkan hasil zadatuhum imana, bertambah keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai, mohon maaf Ibu, kita itu kadang-kadang pinter membaca ayat Allah yang terucap, tapi tidak pinter membaca ayat Allah yang tercipta. Makanya tidak heran laut disabet ke orang di laut, kekayaan yang ada di bumi disabet ke orang-orang kafir yang tidak paham dengan kalam Allah yang terucap. Dua-duanya kita harus baca, kita harus pelajari. Dan kalau kita mempelajari dua ayat ini, insya Allah kita akan termasuk orang mukmin sejati. Bukan hanya kita itu membaca ayat kalam Allah itu yang terucap itu apa? Kurangnya kadang-kadang namun mendengar bacaan-bacaan Al-Quran itu bukan isinya, tapi terpesona dengan orang yang membacakan karena bagus. Ya, bukan hanya itu saja, Bu. Kalau kita misalnya mendengar ayat atau surat, misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan selanjutnya. Maka disitulah kita berpikir dulu ketika Raja Abrahah pasukan bergajah mau menyerang Ka'bah, tapi bisa dihancurkan oleh burung ababil yang sangat kecil. Ya, kadang-kadang karena dengarti ayatna, ya, karena terpesona dengan bacaan yang mengajinya bagus, bacaan-bacaan yang tentang siksa neraka, siksa ahli kubur, orang mengatakan toyib dan dengarti. Bukannya astagfirullahaladzim, ya, menceritakan tentang siksaan neraka, toyib dan dengarti, ya. Makanya harus paham. Jadakum imana. Suka gitu nggak Ibu? Kalau dibacakan ayat suci Al-Quran atau hare-hare, sok ukur diri. Ya, kalau kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, baik yang dibacakan oleh qori-qori'ah yang hebat, yang enak, kita bertambah nggak keimanan kita? Bertambah nggak, Bu? Insya Allah kalau bertambah berarti ciri seorang mukmin sejati apa ada pada diri kita. Ketiga,
ciri orang mukmin dalam surat Al-Anfal adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu selalu berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Tawakal. Apa Bu? Tawakal lain tara mawa bekal. Tawadu tara mawa duit. Tawakal. Tapi mohon maaf, tawakal ini jangan disimpan di nomor 1. Mungkin saya sarankan tawakal itu ada di nomor 3 atau 4. Kita itu harus punya sandaran, betul nggak? Sandaran vertikal kita siapa? Allah. Mungkin kalau saya mau bersaran Ibu dan Bapak, kita itu ulah tanggung-tanggung kalau kita ingin punya dekengan, siapa dekengan kita terbesar? Allah. Dekengan jenderal. Besok atau lusa dia mati atau pensiun. Dekengan tentara besok atau lusa. Dekengan gubernur besok atau lusa. Tapi dekengan Allah. Ingat Bu, kehidupan dunia itu kalau dalam bahasa agama itu disebut khayali, kehidupan sementara. Bergeser menurut pertukaran masa dan waktu. Ada nggak yang abadi di dunia? Ada nggak yang abadi di dunia? Bu, semua juga di dunia mah bekas. Hari ini kau camat, besok bekas camat, mantan camat. Hari ini kau gubernur, besok mantan gubernur. Hari ini kau lurah, besok ada yang abadi. Ada nggak yang abadi? Itu kehidupan khayali, kehidupan yang terbatas dan berganti-ganti. Beda dengan kehidupan surga, kehidupan yang hakiki. Tadi Ibu hoyong ke surga? Masya Allah, kehidupan surga Ibu mau. Dilihat dari segi luasnya saja. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Ibu terang langit dan bumi. Langitnya 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi. Dan penduduk surga itu Allah berikan apa? Cinta dan kasih sayang Allah 99%. Yang 1% diperebutkan oleh semua yang ada di dunia ini. Mohon maaf, nanti bunda-bunda di surga gak usah takut kehilangan kapling Bu. Mau kebagian kapling jangan khawatir. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau bumi ini planet kecil dari galaksi-galaksi yang ada di Margahayu. Ada kan planet semua? So, menibu hayang ke planet-planet ke Margahayu semua. Ini bumi. Bumi itu kecil. Dihuni oleh siapa? Oleh manusia yang mungkin yang waktu itu disebutkan oleh Kiai Zainuddin NZ bahwa bumi ini sudah dihuni oleh 5 miliar orang, Bu. Bagaimana kehidupan di surga itu yang abadi? Itu orang-orangnya itu senantiasa bahagia terus. Gak ada sedih. Umurnya juga mau ke dia, Bu. Makanya Bu malah di surga ke dia, Bu. Usianya Pak 33 tahun. Tidak kurang, tidak lebih Bu. Makanya nih ada nenek-nenek, ibu-ibu yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ahli ibadah, saya ini tahajud terus, apakah saya bisa masuk surga? Rasul tersenyum, wah, kakak menangis Bu, meronta-ronta si nenek-nenek, percuma itu sholat kiranonya. Iya nih, dari surga mau ayam model kia kembali. Apakah di surga ada penyakit? Bebas penyakit. Perempuan tidak ada menstruasi, tidak ada mencret. Makanan Bu, adakah buah-buahan, tanaman-tanaman? Ini bagi
orang yang beriman tadi yang hakiki imannya apabila disebut Quran ya bertambah keimanannya. Ibu, buah-buahan itu kalau di surga itu terbalik. Si akar di luhur, si buah di, jadi tebusan naik. Dan disebutkan di dalam surat apa? Surat Al-Waqi'ah, wa faqihatun katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Di surga itu banyak buah-buahan, la maqtu'atin, tidak akan terputus dan tidak akan terlarang. Maksudnya maqtu'atin itu adalah ketika kita metik buah jeruk di pupuk ibu teh tidak terputus, hari tak kene berbuah deui. Beda jeung di dunia ketika ibu mupuk panen kudu nungguan tahun hareum. Diambil datang deui, dipetik datang deui, terus gak pernah terputus. Wala mamnu'ah, dan tidak pernah terlarang. Apa sih yang dilarang di surga? Ada enggak? Ibu seneng durian? Seneng tuh, tapi lamun kebanyakan saseneng-senengna orang karena durian pasti 2 heuleuh geus lieur. Tapi di surga 10 enak, 20 lebih enak, 30 lebih enak, satrek tah. Terus bagaimana di surga itu? Apakah memang nanti penghuninya itu akan buang air besar, buang air kecil? Tidak. Kalau di surga ada buang air besar dan buang air kecil, malaikat repot untuk menyediakan. Kalau sudah ada toilet berarti sibuk ada tin. Repot lagi saya pinjam. Bagaimana ruangan-ruangannya disebutkan di dalam Quran itu, huruf-huruf kamar-kamar itu, masya Allah ibu. Pakaiannya dari mana? Sutra. Terus tempat-tempat makannya, piring, sendok itu dari emas, perak semua. Jadi lamun ibu abus ka surga di emper nage geus jauh dibandingkan di dunia yang mewahnya luar biasa. Taj Mahal misalnya Bu, gedung yang sangat luar biasa ya. Itu kalau dibandingkan di surga, emper surganya moal. Jadi aya heureuna lamun urang abus ka emper nage geus wah untung luar biasa. Mau ibu? Mau? DP? Ya bukan sudah taruh di DP. Terus ini saksikan ya, ada 200 orang ini. Bu, 200 orang. Kita Bu aja lihat ya, kita bersaksi. Kalau tidak nanti tidak ada yang dipanggil di surga, ngacu. Penduduk surga itu nanti akan bisa silaturahmi dari tempat ini ke tempat ini, ngobrol. Alhamdulillahnya ya sama suka surga. Iya. Dulu saya itu khawatir karena dosa-dosa saya itu terlalu banyak. Saya takut tidak diampuni oleh Allah dan saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, itu si Anu kemana? Si Ciro kemana? Aduh, dia nyangkut di neraka. Berkunjung. Dan hatinya itu akan menjadi satu. Apa hatinya menjadi satu? Gak ada sirik, pilih, jahil kaniaya, marah, dendam, gak ada. Sugan mah, yuk mampir ke surga mau belah dia. Nah hanya kapling dirinya marah gede. Ada saya meletik. Kan di dunia mabuk, ya? Kayak pondok indah, ada pondok pindah. Gas pondok teh pindah deh. Kan di dunia mah sesuai dengan apa ekonomi kita kan? Mau pondok indah yang besar ya kayak di Sumarekon misalnya, itu sesuai dengan ekonomi kita kan? Tapi kalau di surga bukan pakai ekonomi, bukan pakai uang. Tadi zadathum imanan. Jika hamba-hambaku bertambah terus keimanannya, itu akan apa? Surga aja. Makanya sering ke kajian, sing resep. Ya, mumpung masih hidup, ya enggak?
Tinggal berapa lagi sih usia kita? Berapa? Digambarkan umat Nabi itu tidak lebih dari 60 dan 70. Paling hidup karena sudah 60. Ayat tuh 62, 11 bulan. 8 bulan lagi. Cari bukan hanya kehidupan yang khayali, tapi kehidupan yang hakiki, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita itu harus punya sandaran vertikal, tiada lain adalah Allah. Tadi saya katakan bahwa tawakal ini, awas, kalau menurut saya tawakal itu urutannya bukan nomor 1. Yang pertama adalah usaha. Yang kedua doa. Yang usaha, yang kedua ikhtiar, doa, baru tawakal. Betul nggak? Abdi teh hoyong jadi dokter, berarti kudu kuliah. Tah kuliah teh adalah usahanya. Ikhtiarna naon lamun hayang jadi dokter berarti kudu abus ka fakultas kedokteran. Tah fakultas kedokteran teh eta teh ikhtiar. Ieu mah hayang jadi dokter kal ka abus ka ITB atau ka UIN misalnya yang tidak ada fakultas, moal nyambung. Kita ingin kaya, berusaha ya kaya, tapi ikhtiarnya naon? Oke. Usaha nama iya, ya judi online atau apa. Cuman ikhtiarnya salah. Nah ini yang nggak nyambung. Kalau kita ingin jadi dokter, maka usahanya kuliah, ikhtiarnya apa? Masuk ke fakultas kedokteran. Terus kita berdoa yang ketiga, dan setelah kita berdoa, tawakal, serahkan semuanya. Karena banyak orang yang tidak bertawakal kepada Allah, yang tidak bersandar kepada Allah, dikala dia berhasil dia sombong. Dikala dia tidak berhasil, frustasi. Itu karena tidak tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya kita terus aja berdoa serahkan. Memang ada orang yang hanya berdoa dikabulkan, betul nggak? Ada nggak? Tapi kan bukan kita. Makanya doa itu punten. Doa itu ada yang talk chat, ada yang langsung dikabulkan, ada yang dianjuk, dikredit, ya, ada yang sama sekali tidak dikabulkan. Logisnya begini, kita punya anak 4 tahun, terus anak 4 tahun itu minta kepada kita uang 1 juta, logis gak? Buat apa coba? Paling kita kasih 10.000 atau 5.000 kalau zaman sekarang ya. Kenapa Allah itu tidak mengabulkan doa kita? Mungkin kita itu masih anak-anak di hadapan Allah. Orang itu kurang ibadahnya kepada Allah. Si eta mah lamun dikabulkan tah sok poho. Lamun dibere rezeki teh sok poho ka masjid. Masjid teh dilewat we. Ada enggak yang seperti itu? Kan orang itu kalau ketika, makanya ibu menyangkut kepada ujian, kalau kita sedang diuji itu harus bangga ya. Kenapa? Kita itu sedang diuji keimanan kita oleh Allah. Kalau kita lagi ada masalah, disitulah kita akan semakin dekat. Meskipun ada orang yang diberikan masalah malah jauh ya, ayam nanti healing, jalan-jalan, stres. Tapi kebanyakan orang ketika dia diuji apa? Semakin dekat kepada Allah. Dan bukan ujiannya yang berat, bukan Bu. Yang berat itu apa? Ketika Allah hadirkan kebaikan kepada kita, yang berat itu apa? Apakah menjadikan kita itu dekat kepada Allah atau sebaliknya? Eta nu beratnya. Kan kebanyakan orang itu yang lupa ya. Diberikan ujian senang masuk, ari can naik kana kursi marajin baca ayat kursi. Tapi ketika naik kursi lupa akan ayat kursi. Tawakal. Ya. Jadi berusaha dulu. Ya, berusaha, lalu ikhtiar, kayak jodoh aja Bu. Kayak jodoh. Aduh, pengen nikah ya. Berarti mau nikah, pengen punya jodoh berarti harus cari kan, usahanya mencari. Ikhtiarnya apa? Saya teh ingin suami yang soleh, berarti ikhtiarnya naon?
kudu mencari suami yang baik. Di mana? Di masjid, di pesantren. Ieu mah hayang milarian suami, tapi salah ikhtiarnya di bioskop, di mall. Nyambung teh ikhtiarnya. Berdoanya pun mungkin Allah berpikir kalau dia dikabulkan maka dia akan memberikan mana. Siap bertawakal? Karena ada orang berpaham apa? Ada Qadariyah, ada Jabariyah ya. Kita harus ingat. Paham Qadariyah itu apa? Paham Qadariyah itu semua amal itu bukan ditentukan oleh Allah tapi kita. Gimana usaha kita? Dan ini bisa meningkatkan kesombongan bagi kita. Jadi Allah tidak ikut campur. Tapi sebaliknya Jabariyah itu semua itu sudah diatur oleh Allah. Maka kita harus jembatani antara Jabariyah dengan Qadariyah. Apa? Betul, ini adalah ketentuan Allah. Misalnya mati ketentuan Allah bukan? Itu sudah hukum kausal ya, sebab akibat. Lamun kurang temakan berarti lapar. Lamun kurang tesare berarti itu sudah sunatullah. Sudah tidak bisa dirubah. Ya, lamun kurang berhubungan berarti hamil. Kebanyakan. Ya. Nah ini kita jembatani, meskipun itu sudah ketentuan Allah, masanya mati itu adalah ketentuan Allah, tapi dikasih tahu nggak mati? Dikasih tahu mau mati nggak? Soal kalau mau dikasih mati ibu, dikasih tahu gimana? Ibu teh besok mati. Maka apa? Ternyata kita pun ikut andil semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu tergantung amal kita. Itu ya, yang ketiga jadi bertawakal. Yang keempat, ini berhubungannya. Tawakal itu harus dibarengi dengan ibadah vertikal kepada Allah. Yaitu ciri yang keempat dari orang mukmin sejati itu adalah alladzina yuqimunas. Orang yang beriman sesungguhnya itu adalah mendirikan sholat. Tidak cukup tawakal berserah diri, terserah Allah, itu sholat. La tahok wala tahjam, teu kudu sieun, teu kudu takut, ingat Allah bersama kita. Tapi itu salat. Kan mikir manehna ge? Ya bener gitu, Allah bersama kita, padahal manehna teu salat. Kan jadi ragu. Kenapa harus dari salat coba? Kenapa harus dari salat? Karena salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Mohon maaf, saya sering kali mengatakan kepada ibu-ibu sekalian, jelema anu teu salat mending kaluron we Bu. Kunaon hirupna. Dan amal yang pertama nanti di alam kubur itu yang dihisab itu pertama apa? Sholat. Perbedaan orang kafir dengan orang muslim apa? Sholat. Bahkan punten hinanya, najisnya, gogok, serem, BIB ternyata lebih hina daripada dua makhluk ini kalau dibandingkan dengan orang yang tidak sholat. Perempuan pelacur yang tiap hari lacur, hamil, melahirkan, kemudian dibunuh si anak itu. Keji nggak Bu? Ternyata kalau dibandingkan lebih keji dari orang yang tidak sholat. Maka kita bertawakal kepada Allah barengi dengan ibadah vertikal yaitu sholat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah asal dan sholat itu ada dua, ada mendirikan, ada melaksanakan. Tak urang mah loba teh melaksanakan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Betul teh? Ibu tenang ngesolat atau keur sholat? Oh, jujur. Bece ngesolat aja, tenang bece mah sholat. Ayo keur sholat? Allahu Akbar. Wah! Betul kan kagak berai semuanya. No anu leugit jadi air. Panto
Sok ibu sholat berapa menit? Ada 5? Hah? Pernah ibu sholat setelah isya sampai menjelang subuh? Pernah? Terus 5 menitnya usul tuh? Berarti kita ini bukan mendirikan, ibu baru melaksanakan. Kurang asal menggugurkan kewajiban. Padahal Allah itu bukan melaksanakan, bukan yakmalus sholat, tapi aqimis sholat. Apa sih mendirikan sholat itu? Semua isi kandungan doa dan gerakan di dalam sholat itu diterjemahkan di luar sholat. Sholat mengajarkan kita itu tawadhu, betul nggak? Apa itu tawadhu? Rendah hati. Ketika kita sujud, coba kepala yang kita pusti-pusti. Betulkah kepala? Kalau ada teman kita yang menepuk dada, biasa aja. Menepuk tangan, ini. Tapi kalau kita sudah dikelepak kepala, marah nggak bu? Tapi dalam sholat kita diajarkan apa? Sujud, kepala lebih rendah daripada kaki, sejajar dengan kaki, bahkan lebih di bawah tawadhu. Artinya setelah kita sholat, Allah tidak mau kita itu berbuat sombong, takabur. Ibu kalau kita pelajari gerakan-gerakan sholat itu, aduh Masya Allah, bukan hanya sekedar sujud, ruku, bukan. Bahkan punten, ternyata ada 4 tempat dalam sholat itu yang doa kita itu tidak akan terputus. 1 ketika berdiri, 2 ketika ruku, 3 ketika sujud, 4 ketika menjelang mau salam. Tak doa kita tidak akan tertolak. Orang kumaha ada sholat ya? Ibu tahu nggak orang yang munafik sholat dalam Quran surat An-Nisa? Orang yang munafik sholatnya tilu. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Yang pertama adalah kusala, malas. Idza qamu ila sholat kusala, apabila disuruh mendirikan sholat kusala, koream. Benar nggak? Sholat berat nggak? Jawab. Berat juga sholat. Dan tadi mah 50 waktu bukan 5 waktu. Tong ujung-ujung 55 lagi. Betul nggak bu? Yang kedua, ciri orang munafik sholatnya naon? Tergesa-gesa. Qara ahwirin, batur ma Allahumma anta salam, ima Allahumma lantas jalan. Tok ngaku betul? Yang ketiga, lalai. Itu ciri orang munafik dalam sholat, lalai. Gak pernah ala waktiha, di awal waktu. Eta teh orang munafik. Sedangkan orang munafik itu apa tempatnya? Bidarkil asfali minan nar, akan di kerak bumi neraka. Ciri orang yang imannya betul-betul sesungguhnya, ketika dia sholat, sholatnya didirikan dengan khusyuk. Gimana kumaha sholat teh? Hayang cepat wae. Ngomong tarawih mah. Di pilihan ke masjid. Kesan pertama masuk ke masjid ini bila. Terus bacaannya panjang. Ayeuna teh ka masjid eta deui, tangan deui. Jika lamun ka bangsa timur tengah bu, taraweh dari mulai habis isya sampai menjelang sauh, geus ibu moal juga. Yang sehari 10 juz atau sehari itu hatam Quran coba. Maka pantas ya Rasulullah kakinya itu sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Ternyata yang dibaca itu satu rakaat setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Al-Baqarah 260, 280, 3 ayat, Ali Imran 200 ayat, berarti hampir 500. Kuat ya ibu? Pantas bengkak-bengkak. Memang saya juga tahu ibu-ibu pada bengkak. Tapi ya, jadi dirikan sholat. Ciri orang
yang imannya sesungguhnya mendirikan sholat. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Ciri orang mukmin sejati adalah dia menafkahkan sebagian rezekinya. Punten, hari boros dengan pemurah beda nggak? Beda. Kalau boros menghambur-hamburkan uang tidak di jalan Allah, poya-poya itu boros. Tapi kalau pemurah betul membelanjakan uang di jalan Allah dalam kebaikan. Jadi namun kalau robet, teteh lain mukmin sejati. Mukmin sejati mah yang disebutkan dalam Quran Ali Imran kan? Siapa sih yang mau ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Penghuni surga teh orang yang menafkahkan dirinya itu tong bujeng-bujeng di waktu kaya keur miskin ge hayang we. Tong bujeng-bujeng keur waktu lapang keur sempit ge hayang. Eta teh ahli surga anu surgana teh tadi VIP. Ayo ke surga Bu? Bae di emperna? Tadi dia kalau dibandingkan empernya itu jauh lebih besar, lebih megah. Surga itu apa? Mala ainun ra'as wala udunun sami'as wala hadara ala qalbin bashar. Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Berarti naon? Mun ngalamun kan masih ada. Ustaz, ari di surga aya cau. Kasemet aya. Semua yang ada di dunia, nama-nama buah yang ada di dunia ada semua, tapi jangan disamakan nama dengan kualitasnya. Itu untuk apa? Menunjukkan bahwa semua di surga itu ada semua. Cacenan aya Bu? Ada. Mari, ciri yang 5 ini mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Yang pertama, ciri mukmin sejati itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berpengaruh kepada orang lain. Tadi Rasulullah menyebutkan Allah, pengaruhnya kepada si Daksur, keluar keringat, panas dingin, bergetar, sampai pedang yang dipegangnya itu jatuh. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah ayat itu ada berapa? Ada ayat yang terucap, ada ayat yang Ibu kalau misalnya tadabur alam ke Pangandaran, terus pas nyampe ke sana itu apa? Subuh, sunset, ya. Tong sekedar apa Bu? Keindahan atau apa, foto-foto atau resapi. Yang timbul apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hasil dari kita membaca ayat Allah yang tercipta, maka kita mengatakan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Betul ya? Ibu nggak ada sia-sia yang Engkau ciptakan? Pernah teh Ibu ieu protes, nah Allah eta naon putu jang naon melisa dina sirah. Cing, pernah ada kayak gitu? Naon kata Allah teh nya eta lisa putu totome toromeheun. Jang naon si Allah? Hah? Tuh kan? Semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang apa yang Allah berikan. Juga orang teh protes kata nyamuk naon atunya? Jang naon? Ibu kalau kita pikir berapa karyawan yang kerja di pabrik Baygon? Mun taya nyamuk aya teh Baygon. Beurit jang naon beurit? Berapa ribu karyawan yang ada di lab
Berit. Racun? Tikus. Mau dibubarkan eta berit? Jadi gak ada yang sia-sia. Baca ayat Allah itu baik yang tercipta ataupun yang terucap. Baik alam ataupun kita sama-sama hebatnya membaca ayat yang terucap dan ayat yang tercipta. Itu baru iman. Jadakum iman. Yang ketiga, kita selalu bertawakal ya. Tawakal. Tapi tadi tawakal simpan ke nomor 3. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Bahkan nomor 4. Nomor 4. Untuk iman tawakal we tapi menges jelema teu boga. Abi mah jelema bodoh, tapi teu belajar. Tapi Korea pengajian teh era teu bisa atuh tuh. Teu bisa mah tong belajar, bisa menyebutnya. Dan semua aja juga ada kan orang yang seperti itu? Ya, isi tapi mah ke pengajian. Tapi masih bisa ali bikin aja. Tapi teu belajar, teu eta teh teu usaha begitu. Bukan tawakal, bukan. Eta mah kalau mau bekal gitu banyak. Ya. Jadi ketika kita bertawakal berserah diri itu setelah kita berusaha, berikhtiar. Terus sholat ya, awas. Bu, sholat tingkatkan ya kualitas sholat. Tong eta takena sholat teh. Atuh tadi nama trikul nya atuh naik seetik lah Bu. Ya. Trikul tegas dai mah jauh pasti eta we. Lamun ke trikul pasti ina. Loto. Lamun hareuna mah malaikat teh sadada aduh jenuh. Ya tamu pasti eta we. Atau Yasin yang ibu hafal 1 sampai 10 gunakan dalam sholat. Ya. Al-Waqiah ibu hafal beberapa ayat masuk dalam sholat. Dan yang terakhir tadi apa? Orang yang imannya apa? Orang yang mukmin sejati itu apa? Menafkahkan sebagian. Ada pantun. Tadi ayat pantun. Enak ayat. Buah nanas, buah ceri dicampur susu enak sekali. Cukup sekian pertemuan ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Sebelum ditutup ada door prize. Cing tadi nonton-nonton ya. Ada berapa? 3. Siap. Tonggalan ngajawab. Ngacung heula. Panitia kecuali yaitu patujana jangan. Wayana. Siap yang di luar? Ya. Menyimak tadi, Bu? 1. Tadi Imam Ghazali membagi iman itu ada berapa? Dulu. Sebutkan ya. Bahasa Arabnya. Itu imannya siapa? Ya. Imannya? Ya. Imannya siapa? Imannya ibu. 100. Yang kedua siap-siap. Ini untuk di luar. Ibu Mara tolong dilihat. Yang ngacung di luar. Di dalam diam. Bu, tadi disebutkan Sayyid Muhammad Rashid Ridho membagi ayat. Sebutkan ada berapa ayat dan contohnya. Siapa Bu? Diam. Ya,
Contohnya? Ya, betul. Ibu ke depan, Bu. Terakhir ya. Terakhir kamu bapak-bapak. Harus ada. Ibu-ibu aja sih. Siap, jalan. Ibu, ngacung dulu. Sebutkan ciri orang-orang yang sesungguhnya, orang-orang yang beriman sesungguhnya menurut surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ya. Betul. Yo senyeron kan ada catatan. Berarti bangga Bu. Ini adalah murid MTKD Rancasari kelas 3. Kira aku merenang, wah ini kita. Sudah ya, nggak ada lagi surprise. Tadi cukup sekian, ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain. Mudah-mudahan kajian-kajian yang berikutnya, Bu. Ya. Ini beliau ini dari Kompas ini selalu setia, terima kasih. Ya. Kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah khusus Allah. Mengaku dengan khusyuk kita memohon supaya semua doa kita dijawab dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nafi'in hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, jika di antara kami yang hadir pada siang hari ini ya Allah membawa dosa, kesalahan dan maksiat, maka jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing usia kami ke depan ya Allah. Berkahi usia kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi umur kami, berkahi pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Barangkali kami pernah tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, berkahi pertemuan kali ini ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan ada yang absen satupun pada pertemuan ini. Nanti berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.